Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang perlu dukungan masyarakat. Siswa di Denpasar terima BMG kering setiap Sabtu. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, aturan terkait tata ruang sejatinya telah dimiliki Bali, baik itu yang tertuang dalam tata ruang provinsi, kabupaten, kota, hingga wilayah desa berupa awig-awig. Aturan ini tentu untuk menjaga alam Bali, namun tidak jarang aturan tersebut dilanggar sehingga perlu dukungan masyarakat, juga penegakan aturan yang tegas dalam dan maksimal. Hal tersebut diungkapkan praktisi hukum advokat Anak Agung Kompiang Gede baru-baru ini di Denpasar. Pihaknya menekankan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang harus sesuai regulasi, dengan menitik beratkan pada pemerintah dan aparat penegak hukum agar secara tegas dalam menjalankan regulasi yang ada. Agung Kompiang menilai keberadaan Pansus TRAP DPRD Bali merupakan langkah nyata dalam menjaga tata ruang Bali dengan melakukan penindakan kepada setiap pelanggaran yang terjadi. Selain penindakan, pengawasan dan penegakan hukum harus dipertegas. Dalam pengawasan diperlukan dukungan serta peran masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Terkait dengan pelanggaran yang telah kita ketahui bersama bahwasanya perlu memang ada suatu penerapan hukum yang memang sesuai dengan regulasi yang sudah ada di dalam ketentuan yang sudah berlaku. Tentu di sini memang yang dititik beratkan adalah dari petugas atau perangkat yang memang benar-benar menjalankan regulasi penegakan hukum itu sendiri. Terkait dengan penegakan hukum itu memang wajib sifatnya harus dilakukan oleh aparatur baik dari tingkat desa, Satpol PP, aparat kepolisian atau pihak-pihak terkait lah yang dalam hal ini. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya hari ini dari pemerintah Provinsi Bali sudah membentuk suatu pansus TRAP yang memang sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada, namun tanpa melibatkan masyarakat setempat, ya saya kira sih itu kurang maksimal. Tentu dalam hal ini kembali lagi seluruh komponen masyarakat Bali khususnya atau secara umum adalah memang benar-benar bisa bersinergi untuk melaksanakan atau mengamankan adanya pelanggaran-pelanggaran di kedepannya kembali. Disinggung terkait kondisi penegakan hukum di Bali saat ini, pihaknya mengaku saat ini penegakan cukup bagus. Selain penegakan hukum, masyarakat harus mensupport peraturan yang poinnya melindungi alam Bali agar tetap terjaga. Sukma Bali TV. Ketentuan perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses apabila ada laporan dari pihak keluarga yang dirugikan. Hal ini ditegaskan akademisi hukum sekaligus rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan, aparat penegak hukum tidak dapat secara represif melakukan penindakan langsung terhadap dugaan perzinahan tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ikatan hukum dengan para pihak yang terlibat. Pasal perzinahan dalam KUHP jelas merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum baru dapat berjalan jika ada laporan dari pihak keluarga yang merasa dirugikan. Penegak hukum tidak bisa bertindak secara langsung tanpa adanya aduan. Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kasus perzinahan harus didukung alat bukti yang kuat. Tanpa bukti yang sah dan meyakinkan, proses hukum tidak dapat dilanjutkan karena berpotensi melanggar hak asasi dan azas keadilan. Perzinahan itu maupun yang menjadi kontroversi juga kaitan dengan kumpul kebo itu kan mungkin itu delik aduan ya
yang masih bisa secara represif tidak bisa sembarangan juga penegak hukum melakukan, karena ada harus yang melaporkan, kemudian ada yang prosesnya masih harus dicek dulu tentang bukti-bukti dan sebagainya. Tidak bisa langsung ditangkap sebagian tanpa ada bukti, tanpa ada aduan dan lain sebagainya, dan itu pasti di wilayah keluarga mereka. Tidak boleh orang lain kemudian menyampaikan ini ada kumpul kebo dan sebagainya kemudian ditangkap. Enggak, ada kemudian ada laporan dari pengadu, terutama yang kaitan keluarga, apakah orang tuanya dan sebagainya. Itu pun prosesnya lebih pada sebetulnya adalah pembinaan kepada anak-anak muda dan sebagainya, termasuk juga di wilayah perzinahan. Itu juga harus lebih hati-hati, karena konteks kita di Bali kan tidak hanya orang Bali, ada juga orang-orang wisatawan, orang bule yang misalnya memang ada kebebasan dan sebagainya. Itu juga harus hati-hati. Lebih lanjut, Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa berharap pemahaman terkait delik aduan dalam kasus perzinahan ini dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan aturan di lapangan. Yana Dasukuma, Bali TV. Siswa di Denpasar terima BMG kering setiap Sabtu. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana Tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balik and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan ora capital pop. Langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, pasca libur tengah semester, para siswa di beberapa sekolah kembali menerima paket makan bergizi gratis. Khususnya di hari Sabtu, paket makanan bergizi yang dibagikan berupa snack MBG kering yang biasanya berisi camilan sehat. Setiap Senin hingga Jumat, siswa di beberapa sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG mendapat makanan yang berisi menu lengkap, yakni nasi dengan lauk bergizi seimbang. Khusus di hari Sabtu, menu MBG yang diterima siswa berupa snack MBG kering yang berisi camilan sehat seperti kacang-kacangan, roti, susu, buah, telur rebus, hingga biskuit.
seperti yang diterima siswa di SD PGRI Kota Denpasar. Kepala SD PGRI Kota Denpasar, Komang Yuliawati, membenarkan hal tersebut. Khusus Sabtu, siswa menerima paket MBG kering yang pendistribusiannya dilaksanakan di hari Jumat. Sejak pertama kali menerima program MBG tepatnya pada 20 Oktober 2025 hingga saat ini selalu disambut antusias siswa. Terlebih menu yang disajikan pihak SPPG sesuai dengan makanan kesukaan anak-anak seperti ayam goreng. Nah, kebetulan di hari Senin sampai Jumat pihak dapur itu memberikan anak-anak makanan bergizi gratis itu berupa ada nasi, terus lauk, sayur, dan juga buahnya. Nah, kalau di hari Sabtu itu anak-anak kami diberikan makanan kering, yaitu berupa ada roti, susu, terus kadang telur, dan juga ada kacang. Selaku pengawas harian Luh Gedong Renem mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Dengan program MBG ini, anak mengenal sejak dini menu makanan sehat yang harus dikonsumsi. Saya selaku pengawas bersyukur dan berterima kasih sama pemerintah ya sudah membantu memberikan anak-anak makanan yang bergizi. Jadi dengan bantuan ini anak-anak tahu oh ini toh makanan yang bergizi yang harus dinikmati untuk anak-anak untuk pertumbuhan mereka yang sehat gitu. Kalau biasanya selain sebelum dapat MBG mereka kan dibekelin oleh orang tuanya dari rumah atau jajan sembarangan gitu. Dengan adanya makanan bergizi ini, jadi yang kita harapkan ya mudah-mudahan nanti gizi anak-anak otomatis kesehatan anak-anak akan lebih baik. Jadi mereka harapan kita akan bisa belajar menerima pelajaran lebih baik di sekolah. Tak hanya di SD PGRI Kota Denpasar, beberapa sekolah lain seperti SMP Negeri 3 Denpasar juga menerima paket MBG kering setiap hari Sabtu. Kepala SMP Negeri 3 Denpasar, Inengah Sujani SPD MPD, yang dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp menyampaikan bahwa MBG untuk hari Sabtu telah didistribusikan pihak dapur pada hari Jumat berupa MBG kering. Sukma dan Mastika, Bali TV. Badan Gizi Nasional BGN Provinsi Bali menargetkan penambahan 180 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG selama 2026. Salah satunya penambahan SPPG yang masuk wilayah 3T di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Badan Gizi Nasional BGN Provinsi Bali menargetkan penambahan 180 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di seluruh wilayah Bali untuk tahun 2026. Penambahan itu termasuk pembangunan SPPG 3T di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Menurut Koordinator BGN Bali, Rizka Kristina, Jumat 9 Januari, saat ini baru berdiri 178 SPPG. Angka itu cukup jauh dari jumlah ideal sebanyak 355 SPPG di seluruh Bali. Dia mengungkapkan saat ini ketersediaan SPPG terbanyak di Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Jembrana yang jumlahnya lebih dari 20. Sedangkan di Kelungkung masih 7 SPPG termasuk dalam tahap pembangunan. Di Kelungkung itu di daerah Nusa Penidanya itu mereka ada yang masuk ke SPPG 3T, daerah terpencil dan lain sebagainya. Itu sedang masih proses pembangunan juga. Kalau di Nusa Penidanya sendiri, SPPG reguler atau yang kapasitasnya 3.000 penerima manfaat itu sudah ada 1. Tapi untuk yang 3T-nya itu ada 6 SPPG di sana, tersebar di Nusa Penida. Selain penambahan jumlah SPPG dan jumlah penerima MBG, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas menu. Dari evaluasi pelaksanaan pada 2025, BGN Bali menemukan porsi minimalis yang tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Juga menu yang tidak bersih seperti ditemukannya ulat. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Kami segera kembali dengan informasi nenek Menuh ditemukan meninggal di sungai.
Rido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, hilang sejak Minggu malam, Niketut Menuh 72 tahun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kondisi jenazahnya yang sudah membengkak dan posisinya terlentang di antara sampah ranting dan dedaunan. Hari kedua pencarian, tim SAR gabungan telah memulai penyisiran sekitar pukul 07.30 WITA. Tim melakukan pencarian dari belakang rumah target sampai di Damlukluk. Sorti pertama dilaksanakan sampai dengan pukul 09.00 WITA. Selanjutnya kembali menyisir dari Damlukluk ke arah selatan. Sekitar pukul 10.20 WITA, korban berhasil ditemukan kurang lebih posisi 200 meter dari Damlukluk. Untuk memastikan bahwa penemuan tersebut adalah lansia yang hilang atas nama Niketut Menuh, maka tim SAR menghubungi pihak keluarga. Setelah terkonfirmasi bahwa benar itu adalah korban yang dicari, maka jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Daerah RSD Mangusade, Kabupaten Badung, menggunakan ambulans. Pencarian kita lakukan pada pukul 7.30, tim SAR gabungan melakukan pencarian dari belakang rumah target sampai di Damlukluk. Pukul 09.00 kita istirahat di Damlukluk. Selanjutnya sorti kedua, kita melakukan pencarian dari Damlukluk pada pukul 10.00 menuju arah selatan. Pada pukul 10.20, target berhasil kita ketemukan kurang lebih posisi 200 meter dari Damlukluk. Diberitakan sebelumnya seorang lansia hilang setelah meninggalkan rumah pada Minggu 4 Januari 2026 malam. Keterangan saat itu dari pihak keluarga bahwa korban biasanya memerlukan bantuan tongkat untuk berjalan. Sementara itu, tongkatnya ditemukan masih ada di rumah. Kecurigaan pihak keluarga, korban terjatuh ke sungai yang lokasinya berada di belakang rumah. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, menghadapi cuaca ekstrim yang terus terjadi hingga saat ini, Polresta Denpasar mengajak masyarakat selalu waspada. Hujan lebat dan angin kencang rawan terjadinya pohon tumbang serta banjir bandang. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menghindari aktivitas di luar rumah. Terkait hal itu, Kabak Ops Polresta Denpasar Kompol Inyoman Wironata Sabtu 10 Januari menyampaikan seluruh masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, khususnya hidrometeorologi terkait hujan lebat, angin kencang, pohon tumbang, longsor, dan sebagainya. Kompol Wironata juga mengingatkan hindari berteduh di bawah pohon saat hujan lebat dan angin kencang termasuk di dekat baliho dan bangunan rawan roboh. Selain itu, masyarakat diharapkan selalu memonitor informasi dari BMKG maupun instansi terkait. Tujuannya agar dapat informasi betul-betul faktual dan jangan percaya informasi yang tidak jelas. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, jadi mengingat cuaca, jadi agar yang pertama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi terkait dengan
hujan lebat, angin kencang, pohon tumbang, longsor dan lain sebagainya. Jadi agar masyarakat tetap waspada dan hati-hati, jadi menghindari aktivitas di luar ruangan. Kalau memang hal itu tidak terlalu diperlukan sekali, apalagi pada saat hujan lebat, angin kencang yang disertai petir. Begitu juga kami menghimbau masyarakat agar menghindari berteduh di bawah pohon pada saat hujan lebat angin kencang, di bawah baliho, termasuk bangunan-bangunan yang rawan roboh. Sementara Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu IGD Adi Saputra Jaya menyampaikan seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di tengah kondisi cuaca hujan yang melanda wilayah Denpasar dan sekitarnya. Hujan yang disertai jalan licin berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini penting dilakukan karena sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan, khususnya pada saat curah hujan tinggi yang dapat menyebabkan jarak pandang berkurang serta kondisi permukaan jalan menjadi licin. Ngurah Ken dan Putu Edi melaporkan. Perumahan di Bali antara berkah dan masalah. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nada tawa terus mengalir. Serpent aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amitabha. Bapak Ibu, para stakeholder, mitra kerja yang tumbuh berkembang bersama kami dengan mengucap rasa penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ideng Yang Widiwasa. Kami, manajemen, dan seluruh keluarga besar Bank BPR Kanti menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025 dan tentu dalam pemenuhan rencana bisnis bank. Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama, sinergi yang terbangun berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Semoga keberhasilan yang telah diraih menjadi kesuksesan bagi kita semua, serta kerjasama yang strategis ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang semakin solid pada tahun-tahun mendatang, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Om Santi, Santi, Santi Om. Puniki kemariang disampun anak alit nekuling. Metapang dalam kebos, mepangges ditawin sangi, masih berdamel, antar ketua banyak Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, pertumbuhan penduduk dan pesatnya pariwisata membuat kebutuhan perumahan di Bali terus meningkat. Rumah kini bukan hanya tempat tinggal tetapi juga menjadi kebutuhan dasar yang mendesak bagi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah. Keberhasilan sektor pariwisata Bali menarik jutaan wisatawan setiap tahun turut mendorong pembangunan infrastruktur termasuk hotel, villa, hingga kawasan perumahan. Namun di balik geliat pembangunan tersebut, alih fungsi lahan tak terhindarkan. Ditemui tadi pagi Jumat 9 Januari 2026 di Denpasar, pengamat tata ruang Putu Rumawan Salain menyebut Bali memang selalu mampu bangkit dari krisis pariwisata. Tetapi pertumbuhan yang tidak terkendali berpotensi mengorbankan keharmonisan alam dan lingkungan. 2025 ini kita semakin terbuka mata kita akibat berbagai pembangunan fisik yang begitu cepat, kita katakan di tanggal 10 September kalau nggak salah banjir bandang membuktikan bahwa bukan hanya karena hujan tetapi didukung oleh berbagai persoalan holistik yang telah dilakukan membangun Bali katakan dalam satu dekade terakhir ini. Jadi kita harus sekarang lebih hati-hati untuk merencanakan dan mengembangkan Pulau Bali ini, khususnya antara ruang dan fungsi yang akan diwadahinya. Apalagi kalau kita lihat keinginan pemerintah Provinsi Bali melalui Pak Gubernur membangun 100 tahun ke depan bagi Bali modern itu, kejadian banjir bandang dan kejadian-kejadian yang lain termasuk pelanggaran tata ruang, tata bangunan, penyerobotan tanah, pengalihan fungsi, kemudian ada galian C, perampasan hutan dan lain-lainnya menjadi catatan yang sangat penting. Bila tidak, mohon maaf, tentu kita tidak berharap mendapatkan bencana lagi, tetapi kesalahan yang sudah dalam satu dekade ini akan berulang paling tidak sampai dekade ke depan. Masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah turut meningkatkan kebutuhan rumah, baik sewa, kontrak maupun kepemilikan. Kondisi ini dimanfaatkan pengembang sebagai peluang bisnis, sementara pemerintah juga mendorong program pembangunan rumah rakyat. Pada tahun 2025, REI Bali menargetkan pembangunan 2.500 unit rumah, baik subsidi maupun komersial. Namun pembangunan tersebut membutuhkan lahan puluhan hektar yang berpotensi menekan kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau. Data menunjukkan setiap tahun sekitar 1.700 hektar lahan di Bali beralih fungsi. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada lingkungan, mulai dari berkurangnya lahan sawah hingga meningkatnya resiko banjir dan kemacetan. Karena itu, para pengamat mendorong pengendalian pembangunan perumahan secara ketat, salah satunya melalui pembangunan rumah vertikal dan penegakan aturan tata ruang. Semua pihak diingatkan agar pembangunan tetap berpijak pada nilai Trihita Karana demi menjaga Bali tetap lestari bagi generasi mendatang. Indrawan, Bali TV. Dinas Kesehatan Provinsi Bali memantau influenza tipe A atau super flu melalui sistem kewaspadaan dini dan respon. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Bali, Igusti Ayu Rakasusanti di Denpasar, Jumat 9 Januari mengungkapkan pemerintah juga menempatkan pemindai suhu tubuh di pintu-pintu masuk Bali, bekerja sama dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Denpasar untuk antisipasi penyebaran super flu. Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Bali memastikan kesiagaan pemerintah dengan terus memantau virus influenza tipe A atau super flu melalui sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR untuk mengantisipasi potensi kejadian luar biasa di wilayah Pulau Dewata. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bali, Igusti Ayu Rakasusanti, di Denpasar Jumat siang, super flu sudah masuk list untuk diwaspadai. Meskipun hingga saat ini tidak ada kasus yang terjadi di Bali.
Pemerintah menyiagakan sedikitnya 120 puskesmas, juga RSUD dan swasta di kabupaten kota Sebali. Termasuk kesiapan SDM maupun fasilitas dan sarana mengingat pengalaman menghadapi pandemi. Tentunya untuk kewaspadaan sampai di tingkat puskesmas gitu, karena di SKDR ini kan setiap minggu kita selalu memantau untuk kejadian influenza gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada peningkatan di wilayah kerja puskesmas masing-masing, itu biasanya sudah muncul kewaspadaan di sistem namanya SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon, sudah ada muncul alert. Jadi teman-teman baik kami di provinsi, kabupaten kota maupun puskesmas itu pasti sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Susanti menambahkan penyebaran superflu berpotensi cukup besar mengingat mobilitas masyarakat di Bali yang cukup tinggi, termasuk di lokasi pariwisata. Untuk antisipasi, pemerintah juga bekerja sama dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Denpasar, seperti dengan menyiagakan pemindai suhu tubuh di pintu-pintu masuk Bali seperti Bandara Ngurah Rai juga pelabuhan. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan kapal pesiar regata bawa ribuan penumpang bersandar di Pelabuhan Benoa. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Tuh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi matajan metuakan. Jadi subane gelam kekene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Si rasa wangi
Pemirsa, kapal pesiar Regata tadi siang bersandar di Pelabuhan Benoa. Kapal dengan panjang 181 meter bobot 30.277 gross ton berbendera Bahamas ini mampu menampung 593 penumpang dengan awak kapal 390 orang dan rencananya bersandar di Pelabuhan Benoa hingga 12 Januari 2026. Menurut Aris Mahendra selaku staf operasional Pelabuhan Benoa, bulan Januari dan Februari, termasuk high season, di Januari akan ada 9 kapal yang bersandar di Pelabuhan Benoa, menandakan Bali menjadi tujuan utama wisatawan berkunjung ke Indonesia. Apalagi ditunjang terminal yang mumpuni menampung kapal-kapal dengan kapasitas besar. Faktor penunjang Pelabuhan Benoa juga sangat mendukung seperti areal parkir yang nyaman dan sentra UMKM oleh-oleh bagi para wisatawan atau awak kapal yang bersandar. Kapal cruise MV Regata sebelumnya berlayar dari Pulau Komodo dengan tujuan Benoa, untuk selanjutnya nanti akan berlayar kembali ke Lombok, Lembar gitu ya, Pelabuhan Gilimas. Kapal dengan berbendera Bahamas dengan panjang 181 meter membawa penumpang kurang lebih 590 orang. Sandar di Pelabuhan Benoa rencana selama 3 hari, mulai dari hari ini tanggal 10 sampai nanti rencana tanggal 12 di bulan Januari 2026. Ini menandakan Pelabuhan Benoa menjadi salah satu, terutama Bali menjadi salah satu daerah yang menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Kemudian kami juga ditunjang dengan terminal dengan kapasitas yang mumpuni untuk kapal-kapal internasional berkapasitas besar, sehingga dapat menampung para wisatawan yang akan datang ke Bali melalui kapal kurs ini. Selain ini rencananya ada kapal-kapal lain yang bersandar untuk di Bali sampai tanggal berapa aja? Ya. Dan hari ini masuk bulan-bulan ini masuk high season atau low season? Oke. Bulan Januari sampai dengan bulan Maret termasuk high season untuk kedatangan cruise di Pulau Bali khususnya. Jadi untuk bulan Januari sendiri kami perkirakan akan sampai 9 kapal di bulan Januari, kemudian akan bertambah di bulan Februari sampai dengan Maret. Selanjutnya akan ada kapal Viking Orion di tanggal 12, di mana nanti Regata akan keluar kemudian digantikan oleh Viking Orion. Kemudian juga akan tambat di tanggal 13, di tanggal yang sama juga ada kapal Paspale Pearl. Selanjutnya juga di tanggal 15 dan 19 akan disusul kapal Celebrity Millennium dan Sirena. Kapal Regata sebelumnya berangkat dari Pulau Komodo, bersandar di Benoa sampai 12 Januari 2026, habis itu menuju Lembar. Dengan banyaknya kapal pesiar yang berlabuh di Bali, menandakan Bali daerah yang menarik minat wisatawan untuk dikunjungi. Apalagi ke depan akan ada lagi kapal besar yang bersandar seperti Viking Orion berbendera Norwegia, Celebrity Millennium, dan Sirena. Ke depan Pelabuhan Benoa akan berbenah, dermaga diperpanjang dan terminal penumpang diperluas lagi sesuai program BMTH, Bali Maritime Tourism Hub, yakni menjadikan Bali terminal hub cruise di Indonesia. Agus Widiatmika dan Putu Edi, Bali TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung merupakan ikhtiar ideologis untuk menegakkan demokrasi Pancasila yang bermusyawarah, berperwakilan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Idrus menilai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung bukan sebagai langkah mundur. Dalam konferensi pers di Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung merupakan ikhtiar ideologis untuk menegakkan demokrasi Pancasila yang bermusyawarah, berperwakilan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Idrus menilai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung bukan sebagai langkah mundur. Idrus menilai selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bermoral,
Mekanisme tersebut justru mencerminkan demokrasi perwakilan yang berakar pada Pancasila. Menurutnya pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak langsung berpotensi melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih rasional, stabil, dan berbasis kapasitas sekaligus mengurangi polarisasi sosial dan politik uang yang kerap menyertai pilkada langsung. Apa itu? Maka hubungan antara elit partai, antara partai dengan rakyat bukan hanya sekali 5 tahun. Tetapi ini harus menjadi pola. Polanya bagaimana? Ada teorinya namanya demokrasi deliberatif. Itu proses diskusi, ya, pengkajian bersama, melibatkan rakyat bersama-sama, ya, setelah dipilih itu melalui bagaimana program ini. Karena itu pola hubungan antara elit-elit politik yang ada di pemerintahan, yang ada di legislatif harus tetap, ya, aktif, fungsional dan secara produktif berkomunikasi dengan rakyat. Itulah namanya deliberatif. Nah, itu yang kita ingin kembangkan nanti. Itu bukan berarti hilang, tapi ada itu. Bagaimana mengembangkan itu? Golkar tidak begitu sulit. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya. Apa instrumennya? Karya kekaryaan. Karena itu saya dengar-dengar Pak Ketua Umum sudah menulis sebuah buku. Maka dari itu Idrus mengajak seluruh elemen bangsa untuk keluar dari jebakan pragmatis elektoral dan mengembalikan pembahasan pilkada ke koridor ideologi negara, falsafah bangsa, dan karakter kebangsaan yakni Pancasila. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono menilai serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores merupakan pelanggaran hukum internasional. Hikmahanto menjelaskan tindakan membawa Maduro untuk diadili di Amerika Serikat merupakan pelanggaran yang serius. Dalam sebuah diskusi mingguan yang rutin dilaksanakan di kantor PBNU Jakarta, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono menilai serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores merupakan pelanggaran hukum internasional. Hikmahanto menjelaskan tindakan membawa Maduro untuk diadili di Amerika Serikat merupakan pelanggaran yang serius. Hikmahanto menegaskan suatu negara yang melakukan serangan ke negara lain, bahkan membawa kepala pemerintah negara tersebut untuk diadili di pengadilan negara yang menyerang secara hukum kebiasaan internasional itu dilarang. Ia menyoroti pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewajibkan setiap negara anggota untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya akan mulai begini. Bagi orang hukum itu satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Jadi pada waktu Amerika Serikat melakukan serangan ke Venezuela dan menciduk Maduro, Nicolas Maduro untuk ke New York, pengadilan di New York. Pada waktu itu banyak masyarakat, bahkan negara-negara yang menganggap bahwa ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Pertama, karena berdasarkan Piagam PBB pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa sebuah negara itu wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat kan melakukan serangan ke Venezuela. Jadi ini jelas ini merupakan suatu serangan. Dan kedua, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, seorang sitting president, jadi presiden yang masih berkuasa, itu bisa diciduk begitu saja. Karena dalam konteks hukum internasional, seorang yang menjadi presiden itu punya kekebalan.
Ini Pak Dubes, Pak Rizal Sukma pernah menjadi Dubes. Beliau punya kekebalan diplomatik. Sehingga kalau misalnya diciduk begitu saja, lalu kemudian dibawa ke Amerika Serikat, itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Meski demikian, Hikmahanto tidak menapik kemungkinan Amerika Serikat akan menggunakan pasal 51 Piagam PBB yang mengatur hak membela diri sebagai pembenaran atas serangannya terhadap Venezuela. Dari Jakarta, Julius Suwate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.